Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina. Khususan muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Battani wa khususan li muassisi hadzal majlis wal masjid. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah karim yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wa yaqin ila hadratin nabi syai'un lana wa lahum al-fatihah. Khususnya kita baca Fatihah dulu untuk ketua masjid kita Bapak Zainuddin sedang dirawat di rumah sakit Koja. Tadi udah baca Fatihah tadi ya. Kita bacain lagi semoga
Koja ya. Semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Wa ila kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi syai'ul lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muqtasili ila al-imami muhadditsi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu inna awliya'aya nikmal mauti gitu. Nikmal mauti rahatul mu'mini. Sebaik-baik kematian adalah merupakan kesenangan bagi orang-orang yang beriman. Bukan na'am tuh, tapi nikmat. Kalau na'am iya. Ini nikmat, sebaik-baik. Seperti ucapan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, nikmatul bid'ah hazihi. Seenak-enak sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini maknanya sholat tarawih. Nah, ini merupakan hadis Nabi. Sebaik-baik kematian itu adalah rahatul mu'min, kesenangan bagi orang-orang yang beriman. Jadi mati itu bagi orang yang beriman roha, rehat atau kelegaan, karena capek, hidup di dunia capek. Apa coba yang di dunia kagak capek? Kerja capek, makan capek, tidur juga capek. Ngapainnya capek? Makanya enak. Kenapa? Orang yang beriman itu keluar dari dunia, berarti dia keluar dari penjara. Karena ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang yang beriman. Di penjara kan nggak bebas, ya nggak bebas, kecuali dikasih SP3. Yang korupsi BLBI kan dikasih SP. Ini penjara nggak ada yang enak. Ya malah semuanya diatur, nggak sembarangan keluar, ya kan? Nggak sembarangan keluar. Terus juga dijenguknya ada waktunya, makan juga ada waktunya. Orang tanya, Ustaz, itu orang kafir kok miskin? Ada orang beriman kaya. Katanya dunia ini penjaranya orang yang beriman. Iya, orang yang beriman kaya tetap makannya diatur. Nggak boleh sembarangan makan. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, itu aturan juga. Gitu. Jadi kalau ada orang yang beriman hidupnya kaya, sementara orang kafir miskin gitu, ya bukan dalam arti itu jadi penjaranya orang yang kafir. Kalau orang kafir mah bebas, mau makan apa kayak halal haram, mau apa lagunya terserah. Ya, makanya orang yang beriman senang ketika mati. Kenapa? Keluar dari penjara. Orang kalau keluar dari penjara kan enak, lepas, ya lepas, senang rasanya di kematian. Apalagi seorang waliullah gitu ya, orang-orang saleh. Dunia kan capek. Kita ibadah, capek nggak ibadah? Ngaji ini capek nih. Tidur. Capek nggak? Tidur juga masih capek juga. Kelamaan tua capek mah tidur udah malam. Tidurnya masih capek. Apa yang nggak capek di dunia? Kalau dunia itu enak sih, kita nggak mau mati nih. Kata Fudail bin Iyad, "Lau kanatid dunya na'iman bila kadarin." Seandainya dunia itu penuh dengan nikmat dan tidak ada susahnya, mahtaja ilal intiqal, maka kita nggak mau pindah lagi dari dunia. Lahiyal jannah, jadilah dunia itu sebagai surga. Udah enak. Lah susah ya, kagak mau mati. Kita susah nih, capek, akhirnya mau mati.
Ada yang mau mati di sini enggak? Enggak ada orang yang mati. Padahal itu capek, tetap nggak mau mati. Karena yang namanya nggak mau mati itu lintas orang, lintas generasi. Nggak perlu orang kaya, nggak perlu orang miskin, tetap nggak mau mati. Pengen panjang umur. Padahal kan capek hidup di dunia. Begitu hidup ngontrak lagi. Yang punya umur panjang 200 tahun. Itu kan capek bayar kontrakan 200 tahun. Ya, kalau orang kaya pengen panjang umur masih yang mending dikit. Nah, jadi ini roh. Orang-orang soleh itu kalau meninggal merupakan roh kesenangan. Ya. Kemarin waktu malam Jumat saya di sini ada sedikit taklim saya sampaikan. Kata Sayyidina Umar, Innallaha katama sittatan bi sittatin. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Jadi ada 6 perkara disembunyikan oleh Allah di dalam 6 perkara. Salah satunya adalah katamal auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya di tengah-tengah manusia. Jadi kita nggak tahu seseorang itu wali atau tidak. Orang yang nggak tahu kita wali atau tidak. Ini buat apa? Agar kita jangan gampang-gampang ngecilin, ngenyek orang lain. Bisa jadi kita yang kita zolimi, yang kita nyek itu adalah seorang wali. Kita justru berharap minta doa para waliullah supaya kita bisa ketemu. Ya. Karena yang namanya waliullah itu kan yang apa, kedekatannya kepada Allah udah luar biasa. Dia korbankan jiwa, nafsunya itu untuk Allah semua dikorbankan. Ini beda nih antara diri kita dengan para wali. Makanya nggak boleh kita menyakiti seorang wali. Bahkan ada ucapan, siapa orang yang sudah mengecilkan, menghina wali, berarti sudah mengumandangkan peperangan dengan Allah. Ya, itu karena kedekatannya luar biasa. Kedekatan waliullah dengan Tuhannya pun diperumpamakan dengan apa ya? Pengibaratan. Diibaratkan tuh segala pembicaraannya, pendengarannya, penglihatannya. Para wali itu bersumber dan selalu diawasi oleh Allah. Coba kalau kita hina, dia ngomong, disumpahin kita. Nah, ini kan langsung dari Allah, ya. Itu kena buah daripada mujahadahnya di dalam melakukan ibadah. Gitu. Kita nggak tahu nih, karena wali itu kan yang pertama ada 4. Ada kita sadar bahwa seseorang itu wali, dan orang itu juga sadar kalau dirinya wali. Kita tahu orang wali. Kita gampang antisipasinya, nggak mudah nyakitin dia. Ya. Yang kedua, kita tahu bahwa seseorang itu wali, meskipun orang itu nggak tahu kalau dia itu adalah wali. Itu juga masih mudah diantisipasi. Kita nggak bakalan zalimin dia. Yang ketiga, kita nggak sadar orang itu wali, tapi dia sadar bahwa dirinya wali. Masih bisa juga dia bisa bilangin kita, maaf ya, jangan gitu, bisa bilangin. Yang susah kita nggak tahu, dia juga nggak sadar. Ini yang repot. Ini yang repot. Di dalam kitab orang sufi namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya. Dia kan punya kitab yang masterpiece. Kitab masterpiece-nya namanya Al-Hikam. Tapi selain itu ada lagi kitab Lataiful Manam. Di dalam kitab Lataiful Manam itu disebutkan ada orang, seorang raja lah, sebutlah namanya Raja Ahmad, apa saya lupa namanya, ya nantilah dari Turki itu, Turki Utsmani, namanya Sultan Murad. Sultan Murad Ahmad yang disebut dengan
Murad keempat, yang dia berkuasa 1623 sampai 1640 di Turki, ya, di Turki. Dia ini orang yang sangat luar biasa. Dia mampu untuk memberantas korupsi ketika dia memimpin dan juga berbagai macam kemungkaran. Dan dia membuat satu aturan pelarangan penyebaran minuman keras, termasuk tembakau. Iya, zaman dia. Bahkan kalau ada orang melanggar, bunuh. Nah, pada satu malam dia nggak bisa tidur, gelisah. Dan kebiasaannya Sultan Murad ini menyamar jadi rakyat biasa keluarga, ya, mirip-mirip dengan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Dia kan mencatat di dalam buku harian, mirip-mirip Umar Ibnul. Dia keluar berdua itu dengan mengawal. Di tengah jalan, jalannya sempit, gang gitu. Dilihat ada orang kayak tidur tergeletak, tapi digerak-gerakan enggak bergerak. Ternyata orangnya sudah meninggal. Tapi ada orang pada lewat, enggak menghiraukan ada orang meninggal. Melewat orang banyak. Sampai Sultan Murad ini panggil, "Woi." Nah, kalau bahasa gitu, "Ini kamu enggak melihat ada orang meninggal? Kok dibiarkan begini aja? Sini. Ini ada orang meninggal. Ayo kita bawa ke rumahnya." "Di mana rumahnya?" "Ah, dia mau orang Pasik ini. Orang Pasik, udah zindik, kerjaannya kagak bener, mabok, minum minuman keras, zina." Iya, tapi kan dia ini umat Nabi Muhammad, tetap kita urusin. Kita mandikan, kita kafankan, kita sholatkan, kita kuburkan, itu kewajiban kita. Meskipun dia berperilaku seperti itu, memang harus begitu. Ya, masalah dosanya sih bukan urusan kita. Yang penting kita urusin tempat, mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Nah, kata ulama di dalam satu ucapannya, man yamut wa lam yatub min zanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Kalau ada orang mati belum tobat, meskipun orang yang dosanya kita lihat secara zahir banyak dah, ada orang mati belum bertobat, fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusan dosanya serahin sama Allah. Urusan kita nih mandiin, kafanin, sholatin, kuburin. Ya. Ini orang kagak ada yang nolongin dia nih, ya. Ayo kita gotong aja, dibawa ke rumahnya. Istrinya langsung nangis tuh, ya. Nangis. Tuh yang habis nganterin pulang aja udah. Yang habis nganterin yang bantuin gotong itu pulang aja, ya. Yang tadi tuh yang lalu lalang kagak menghiraukan, ya. Gitu. Habis dianterin ke rumahnya, dia pulang aja. Karena tadi apa? Orang itu orang Pasik, tukang minum minuman keras, tukang berzina. Ya, dibiarin aja. Begitu dianterin, udah dipulang. Istrinya nangis. Ya, istrinya nangis. Setelah dibawa ke rumah, tinggal tuh Sultan dengan pengawalannya. Kata bininya begini terhadap suaminya depan Sultan, "Semoga Allah merahmatimu wahai waliullah. Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah termasuk orang soleh." Mendengar ucapan istrinya, Sultan Murad bingung. Ya, bagaimana mungkin orang ini seorang wali? Padahal orang udah menceritakan tentang dia, udah kagak ada yang cakap dah, ya. Ada yang cakap, sampai tidak ada yang mau mengurus nyananya atas kematiannya, nggak diurusin. Kata istrinya, "Pak, dia nggak kenal juga nih kalau ini adalah seorang sultan. Dia kan nyamar. Maaf,
saya udah menduga pasti akan terjadi seperti ini. Ya, dia nggak bakalan ada yang mau ngurusin, nggak bakalan ada yang mau mandiin, yang nyolatin, kagak ada yang nguburin, nggak ada. Saya udah prediksi kayak gitu. Tapi ingat, kata istrinya, setiap malam suami saya ini keluar rumah. Ya, keluar rumah kemana tuh? Pergi ke toko-toko minuman keras. Ya, dia membeli minuman keras dari para penjual minuman keras sejauh yang dia mampu. Dia keliling tuh, diborong minuman keras. Ya, kemudian minuman keras itu dibawa pulang ke rumah. Orang kan curiga, ini orang mabuk berapa kerat ini, ya kan? Tapi dia nyampe rumah, ditumpahin tuh minuman keras ke dalam toilet, dibuangin semua. Ya. Sambil dia berkata, aku telah meringankan dosa kaum muslimin, aku telah meringankan dosa kaum muslimin. 2 kali dia ngomong. Kan diringankan, orang jadi kagak minum kan. Dia pergi lagi tuh habis nuangin minuman keras di toilet, dia pergi lagi. Kemana? Ke lokalisasi pelacuran Romalang. Tahu Romalang? Jokem, ya. Kojem, kolong jembatan, ya, kolong jembatan. Ya, itu pelacur dibagiin uang. Kamu jangan keluar, tutup pintu. Saya udah kasih jatah, tutup pintu sampai pagi. Ya, tutup pintu sampai lagi, jangan keluar lagi. Ya, dia nyampe pulangnya dibilang malam ini, ketika udah dibilang ini malam ini kalian saya udah kasih jatahnya nih, jangan keluar dan tutup pintu sampai pagi. Begitu dia pulang dia ngomong lagi, alhamdulillah malam ini saya telah meringankan dosa para pelacur itu dan meringankan dosa pemuda-pemuda muslim. Ya. Kata istrinya, orang cuma menyaksikan bahwa dia ini membeli khamar, menemui pelacur, lalu mereka nuduh yang kagak-kagak, ya. Yang enggak, jadi buah bibir tuh di kampung. Makanya matinya dicuekin aja. Kata istri tambah lagi, saya pernah bilang sama dia, Bang, Pak, ini nanti Bapak kalau mati tidak akan ada orang muslim yang mau memandikan dan tidak ada yang mau mensolatkan, tidak ada juga yang mau nguburin. Itu orang ketawa, biarin, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, jangan takut, ya. Kalau saya mati seperti itu, nanti saya ini akan disolatkan oleh seorang sultan dan juga kaum muslimin dan para wali-wali. Saya akan diurus oleh seorang sultan muslimin. Mendengar ucapan itu, Sultan Murad IV ini menangis. Dia baru ngaku, saya lah sultan. Udah, besok kita urusin, kita mandiin, kita kapanin. Saya akan ajak semua masyarakat untuk mensolatkan kami. Itu ternyata seorang wali. Ya, ternyata dia seorang wali yang kerjaannya kayaknya nggak bagus. Ya kalau saya nih ke tempat lokalisasi, ya bukan wali itu mah. Ngapain lo ke sono? Gitu ya. Ngetes iman. Waduh, belagu banget ngetes iman. Ngetes iman. Apalagi kan pelacur banyak. Satu aja kita digodain perempuan. Telo. Tahu telo enggak? Ayam tuh telo. Nah, makanya kematian itu kesenangan buat orang-orang yang beriman. Ya, makanya nih untung nih buat orang-orang yang beriman. Dan diperkuat lagi, jangan juga kita samakan kalau orang yang beriman mati secara
tiba-tiba, ya secara tiba-tiba, sebetulnya bukan tiba-tiba, bukan mendadak, nggak ada kematian mendadak, emang udah ada aturannya dari dulu. Cuman kita dengan mata kemanusiaan kita lihat itu adalah matinya mendadak. Kalau mati itu kan udah ada aturannya, ya enggak? Nih, si fulan matinya begini caranya, ada yang pakai sakit, ada yang kagak pakai sakit, ada kan? Gitu. Jangan kita menganggap wah sakit mati nih dia nih, belum tentu. Lah kemarin waktu Sriwijaya Air mati kompak tuh berapa orang kagak pakai sakit. Sriwijaya Air kemarin berapa tuh? 52 orang ya. Itu kompak, nggak ada yang sakit tuh, nggak ada yang sakit. Jadi nggak mesti sakit dulu. Ada orang memang yang matinya secara kemanusiaan kita matinya mendadak. Ini kata riwayat dari Siti Aisyah hadis. Kata Nabi, mautul faja'ati rahatun lil mu'min. Mati secara tiba-tiba itu merupakan kenyamanan buat orang-orang yang beriman. Kenapa sih kenyamanan? Karena dia sudah muta'ahhibu lil mauti, sudah mempersiapkan diri untuk mati, sudah mempersiapkan. Ternyata tiba-tiba tapi itu sudah mempersiapkan dari jauh, ya sudah mempersiapkan dari jauh. Kita kan nggak tahu persiapan orang-orang yang beriman dengan apa, gitu, dengan ibadah segala macam, ya. Tapi kalau orang yang durjana, kata Rasulullah, wa akhzuhu asafiril fajir, mati tiba-tiba buat orang yang durjana itu merupakan menuai kekesalan. Kesal dia dikasih mati mendadak, ya dikasih mati mendadak. Ini kenapa? Karena dia ghairul muta'akhib lil maut, enggak mempersiapkan diri untuk mati. Maka mati bagi orang yang fajir, orang yang durjana, minal azaril ghadabillah, daripada reaksi marahnya Allah kepada dia. Reaksi marahnya Allah kepada dia. Allah nggak kasih kesempatan untuk sakit sebagai penghapus dosa. Nggak dikasih kesempatan sakit, karena sakit itu kan bisa ngilangin dosa. Tapi buat orang yang durjana, yang matinya mendadak, Allah tidak memberikan tangguh atau apa sih namanya, penghapus dosa untuk diberikan tobat dengan cara sakit. Nggak pakai sakit lagi, ya. Dia nggak dikasih sakit. Makanya Allah tuh marah banget sama orang yang durjana. Jadi kalau orang-orang yang beriman, yang saleh dan salihah, ketika mati walaupun dia mendadak, itu merupakan rohat, sebagai kenyamanan. Wallahu a'lam. Bisa pakai berasa sama 9. Tanda itu mautul ulama'i zulmatun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf bil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.